Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, NIM 1931041058, kelas PJKRC, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cedera olahraga. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi cedera olahraga, yang kedua faktor yang mempengaruhi cedera olahraga, yang ketiga bentuk-bentuk cedera olahraga, yang keempat cara perawatan. Yang pertama yaitu definisi cedera olahraga. Cedera olahraga adalah cedera yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh selama berolahraga. Cedera olahraga terjadi karena ketidakmampuan jaringan otot dan organ tubuh lainnya dalam menerima beban latihan pada saat berolahraga. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi cedera olahraga. Yang pertama yaitu faktor kondisi individu atau perorangan dan umur. Kemampuan fungsi tubuh akan menurun setelah usia 30 tahun sehingga lebih berisiko mengalami cedera. Yang kedua yaitu faktor jenis kelamin. Mungkin perempuan lebih rentan terhadap cedera dibandingkan laki-laki karena perbedaan struktur anatomi dan kemampuan fisiologi. Yang ketiga yaitu tipe kepribadian yang temperamental atau emosional akan meningkatkan risiko terjadinya cedera. Yang keempat yaitu bagi kalangan pemula cenderung lebih mudah mengalami cedera dibandingkan yang sudah berpengalaman. Dan kelima yaitu pemanasan yang kurang baik akan mempengaruhi kesiapan tubuh dalam menerima beban saat berolahraga. Yang keenam yaitu kelainan postur. Tubuh yang sehat, kelelahan dan berat badan berlebih akan memudahkan terjadinya cedera olahraga. Yang ketujuh, peralatan yang bentuk dan ukurannya tidak sesuai dengan masing-masing individu akan memudahkan terjadinya cedera. Yang ketiga yaitu penjelasan mengenai bentuk-bentuk cedera olahraga. Cedera yang pertama yaitu cedera otot pergelangan kaki. Biasanya hal ini disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat. Yang kedua yaitu cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Umumnya cedera tulang kering terjadi saat Anda berlari atau melompat. Penyebab yang paling sering ditemui adalah ketika Anda meningkatkan intensitas atau aktivitas secara tiba-tiba. Yang ketiga yaitu cedera bahu. Pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens akan menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. Ketika Anda mengalami cedera ini, hentikan pergerakan pada lengan dan bahu. Yang keempat yaitu cedera lutut. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut yang disertai dengan bunyi seperti retakan atau patahan. Jenis cedera olahraga ini biasa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh dan terbentur. Yang kelima yaitu cedera siku. Cedera siku terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Anda pun akan merasakan sakit ketika menggerakkan dan mengangkat lengan atau tangan. Yang keenam yaitu cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis Anda. Anda akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robekan tendon. Yang ketujuh yaitu cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha belakang Anda. Jenis cedera olahraga ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Yang kedelapan yaitu kram otot. Jenis cedera ini sering terjadi, terutama jika Anda langsung berolahraga secara intens tanpa melakukan pemanasan dan peregangan otot yang tuntas. Kram otot biasa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi
Biasanya saat berolahraga kram akan muncul pada kaki. 9 yaitu nyeri pinggang. Nyeri ini biasa disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon atau otot sobek, dan herniated disc. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang Anda jalani sudah terlalu berat bagi tubuh Anda dan Anda membutuhkan istirahat. Adapun cara perawatannya, cara pertama yaitu rest, diistirahatkan. Yang kedua, dinginkan dan kompres air dingin. Yang keempat, balut dan tekan perlahan. Dan yang terakhir, elevation. Cara perawatan tahap kedua, pemberian kompres panas dilakukan dalam waktu 24 jam setelah cedera hampir normal. Jika cedera hampir normal, membiasakan melepas deker atau pembalut. Tekanan dilatih dari gerak pasif ke aktif. Jika sudah sembuh, latihan dapat dilanjutkan. Kesimpulan dari materi ini yaitu kita harus sadar bahwa latihan bukan sekedar latihan dan berolahraga bukan sekedar berolahraga. Kita juga harus melihat kemampuan tubuh kita dan jangan lupa melakukan peregangan atau pemanasan terlebih dahulu sebelum memulai olahraga. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.